Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da rasulillahil mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi iddatil ayat minha wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah al-ayat. Ma'asyiral fadil, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Falah rahimakumullah. Kita bersyukur, memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih berkesempatan dengan nikmatnya untuk kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan mendapatkan nilai pahala berlipat sehingga terhitung sebagai nilai sholat semalam suntuk, sekaligus disaksikan oleh malaikat yang akan menjadi pemberat nilai kebaikan kita di hari kiamat. Dan mudah-mudahan pula semakin mendewasakan kita dalam kehidupan beragama, untuk kita sadar dan yakin betul kita punya orientasi yang jelas, yaitu keridhaan Allah, agar di hidup yang hanya satu kali di dunia ini bisa kita gunakan sebagai jembatan untuk mengarungi perjalanan hidup sampai hari kiamat, sampai kita sukses dengan rahmat Allah masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan atas Nabi Rasulullah, suri tauladan kita semuanya, yang diutus oleh Allah untuk membersamai umatnya dengan kebersamaan yang terbatas, akan tetapi bimbingannya abadi sampai hari kiamat nanti. Maka itu Nabi meninggalkan perkara-perkara agama yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis dan sunnah-sunnahnya. Maka barang siapa yang mengambilnya, artinya mempelajari dan mengamalkannya, insya Allah akan berbahagia. Namun orang yang berpaling sehingga menyimpang, dia akan menuai kecelakaan di dunia wal akhirah. Marilah bersama-sama kita tuluskan, kita ikhlaskan setiap niat kita dalam mempelajari ajaran Nabi, baik itu ketika mengaji, ketika membaca, ketika belajar secara umum. Mudah-mudahan Allah semakin menjadikan kita mereka-mereka yang berkomitmen untuk mengikuti karena mencintai Nabi-Nya. Pada akhirnya kelak diberikan syafaat di hari kiamat, sekaligus diberikan murafaqah, kebersamaan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam fil jannah, di dalam surga. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan rutinan kita majelisan kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, tentang ensiklopedia hari kiamat, sebagaimana dikarya diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi. Terakhir kita kaji beberapa nama hari kiamat yang jumlahnya banyak, bukan hanya hari kiamat, bukan hanya hari akhir atau akhirat, tetapi dijumlah oleh ulama tak kurang dari 19, bahkan ada yang lebih daripada itu. Pagi hari ini kita akan ngaji tentang Yaumul Ba'tsi atau Yaumun Nusyur, hari berbangkit atau hari dikumpulkannya manusia. Keyakinan ini adalah akidah umat Islam, sehingga setiap orang Islam, bagian dari keyakinannya terhadap hari kiamat itu ada tentang hari berbangkit. Sehingga dengan yakin terhadap hari berbangkit, kehidupannya di dunia bakal terarah.
Mau berbuat ini nanti akan ada pertanggungan jawabnya. Mau berbuat itu pun juga demikian. Tapi dengan ketidakhadiran keyakinan ini, orang itu perbuatannya tidak akan karu-karuan, karena dia merasa sudah lepas, sudah bebas, mati, selesai segala urusan. Dan ini bukan dari keyakinan Islam. Makanya kalau kita lihat, kita pelajari dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lebih banyak 3 tahun di Mekah ketimbang di Madinah. Karena 10 tahun di Madinah, di Mekahnya itu 13 tahun. Nah, 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah, beliau senantiasa mengisi hari-harinya dengan memfamiliarkan, mendakwahkan kepada masyarakat ketauhidan, akidah yang benar. Lah dari rukun iman yang jumlahnya 6, yang walaupun iman itu banyak sekali cabangnya, maka yang dititik beratkan oleh Kanjeng Nabi, ulama sejarah itu ngendikan ada 3. Yang pertama, al-imanu bil Quran. Nabi itu meyakinkan masyarakat tentang Al-Quran, karena anggapan Al-Quran itu bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu ucapannya Nabi Muhammad, bahkan ucapan yang lain. Yang kedua, al-imanu bin nubuwah. Nabi itu mengokohkan keimanan kepada masyarakat tentang kenabian maupun kerasulannya, yang mana saat itu Nabi itu dianggap sebagai orang biasa, bahkan nyuwun sewu dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Mungkin kalau kita sekarang bisa esmosi, dituduh sebagai penyair, dituduh sebagai penyihir, bahkan dituduh sebagai orang tidak waras atau gila. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang sebelum diberikan risalah atau menyampaikan agama dari Allah, tidak ada masalah. Bahkan saat itu masyarakat menganggapnya orang terbaik, sampai mendapat julukan-julukan paling baik. Tapi ketika kebenaran ini dihadirkan, semuanya serba berbalik. Maka Nabi mengokohkan kepada masyarakat agar mereka iman kepada nubuwah, yaitu kenabian dan kerasulan. Makanya dalam syahadat untuk menjadi orang Islam itu selain syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau sudah Muhammad Rasulullah, memang beliau bukan Tuhan, manusia biasa, tapi punya kedudukan utusan Allah. Sehingga dalam agama ini tidak bisa orang itu benar, tidak bisa orang itu masuk surga kecuali mengikuti Nabi. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahannya oleh Allah sehingga ikut beliau hidup sampai mati, sampai di akhirat nanti. Allahumma amin. Baru yang ketiga yang dikokohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah yang diprioritaskan tentang iman ini ketika beliau masih dalam fase belum hijrah, yaitu dakwah di Mekah, adalah al-imanu biyaumil ba'tsi atau al-imanu bil ba'tsi. Mengokohkan masyarakat agar mereka yakin, percaya dengan sepenuh hati hari kiamat itu terjadi. Di antara rentetannya bakal ada hari kebangkitan. Karena orang-orang saat itu menyangka, bahkan sudah menjadi sebuah pola pikir yang baku, mati ya sudah. Kalau sudah mati beres urusan, tidak ada lagi. Maka nanti perbuatannya itu tidak karu-karuan, orang berbuat dosa, orang berbuat kedoliman, orang menindas, orang tidak bisa ditolerir sama sekali. Maka berangkat dari ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, disebutkan dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bagian dari ensiklopedia hari kiamat adalah adanya proses hari berbangkit. Itu terjadi ketika peniupan terompet yang kedua atau sangkakala yang kedua. Karena sebagaimana dulu kita flashback,
ulama-ulama tentang hari kiamat, adanya peniupan trompet atau sangkakala, itu menyebut secara umum ada dua, yaitu nafkhatul ula dan nafkhah tsaniyah. An-nafkhatul ula dan an-nafkhatul tsaniyah, tiupan yang pertama untuk mati, hancurnya semesta dengan terjadinya kiamat. Yang kedua untuk kebangkitan. Tapi ada ulama yang membagi, ini lebih detail lagi. Dua tadi betul, tapi ada satu selipan sehingga ada tiga. Tapi duanya itu di awal, setelahnya satu, yaitu nafkhatul faz'i. Tiupan yang pertama itu untuk menakuti yang ada di semesta. Baru yang keduanya adalah nafkhatus soqi, tiupan untuk kehancuran semesta. Baru nanti selanjutnya nafkhatun nusur au nafkhatul ba'thi, tiupan untuk semuanya ini berproses bangkit dari kematiannya masing-masing, yang dalam bahasa sederhananya bangkit dari kubur. Walaupun tidak semua orang itu dikubur, tapi itu bagian kecil-kecilnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana dalam kitab dicantumkan ada banyak ayat, bahkan belasan. Di antaranya yang kita lihat dalam kesempatan ini, yang pertama kita buka ayat 73 Al-Quran surat Al-An'am. Kita buka surat Al-An'am ayat 73. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Ayat ini luar biasa sekali. Allah menegaskan, menetapkan tentang keberadaan sekaligus kebenarannya. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Hanya Allah pencipta langit dan bumi dengan benar, tidak ada yang lain. Dan semuanya ini bukan kebetulan. Sehingga salah pemahaman orang yang mengatakan semuanya ini serba kebetulan. Tidak. Maka dilalah kita itu bukan kebetulan, tapi dilalah itu orang dulu itu menganggapnya qadarullah, pun takdiri Allah, takdiri pengiran. Jadi dilalah itu bukan kebetulan, tapi dilalah itu adalah qadarullah. Selanjutnya, ketika Allah berfirman kun, jadilah. Karena yakunu kun, jadilah. Fayakun, maka langsung terjadi. Tapi ini tidak dengan manusia. Kita tidak bisa ngomong kun langsung ada, tidak. Tapi di surga nanti kita ingin apa langsung dituruti. Ini dunia, kita butuh ikhtiar. Sehingga nggih sabar. Ya. Setelah ini pun kita selesai beribadah, kita akan menuju tempat masing-masing kita beraktivitas. Itu ikhtiar. Ada yang kita bekerja, ada yang kita bertugas, ada yang kita macam-macam, mungkin ada pula yang berolahraga. Itu ikhtiar. Selanjutnya, firman Allah itu adalah benar dan miliknya segala kerajaan. Pada waktu sangkakala ditiup, Dia Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata atau yang tampak. Dia Allah zat yang maha bijaksana lagi maha teliti. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini menyebutkan lafaz walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Kerajaan yang sebenarnya itu miliknya pada hari ditiupnya trompet. Ulama-ulama menyebut ditiupnya trompet di sini adalah ditiupnya sangkakala oleh malaikat yang bertugas pada tiupan yang kedua. Setelah tiupan yang pertama hancurnya semesta.
Ini diantara dalil firman tentang adanya hari berbangkit. Disebutkan lagi ayat yang lain pada ayat 68 Al-Quran surat Az-Zumar. Kita pirsani kembali surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 68 ya, surat Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah seluruh makhluk yang di langit maupun di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya malaikat itu bertugas sebagai petugas dari kiamat. Jadi malaikat petugas di hari kiamat itu tidak mati, karena memang dikehendaki oleh Allah, artinya diberikan izin Allah berkehendak demikian. Dan manusia tidak ada yang bertugas di hari kiamat. Karena manusia ini kadang nafsunya lebih dominan. Di dunia saja karena nafsu orang bisa munting, apalagi di akhirat. Ini bisa berkedip satu dengan yang lain, buyar keadilan nanti. Betul tidak? Karena di dunia ini ada sesuatu yang ditabrak oleh hawa nafsunya manusia. Kadang keadilan itu disembunyikan. Nanti akan diungkap oleh Allah, diberikan yang semestinya, tidak ada barang sedikit pun yang diabaikan. Sehingga becik ke titik Allah ketawa. Makanya para korban itu harus besar hati. Di hari kiamat dia dapat yang sesungguhnya. Pelaku harus hati-hati, kalau tidak beres nanti ribet urusannya ya. Yaitu orang-orang yang berbuat kedoliman. Kemudian ditiup sekali lagi, yaitu tiupan yang kedua, sangkakala atau trompet tersebut oleh malaikat yang bertugas. Nanti kita lihat malaikat siapa itu. Maka seketika atau sekonyong-konyong mereka, yaitu yang meninggal dunia itu, bangkit atau bangun dari tempat matinya masing-masing untuk menunggu keputusan Allah. Untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan hanya yang dikubur. Disebutkan oleh ahli tafsir kenamaan Imam Ikrimah, seorang ahli tafsir dari era kaum tabi'in rahmatullah alaih. Ikrimah menyampaikan dari tempat matinya masing-masing, sehingga tidak hanya dikubur saja. Karena dikubur itu mewakili zaman dulu yang identik orang mati ya dikubur. Tapi kalau sekarang macam-macam. Ada yang dibakar, ada yang di laut kemudian tidak ada lagi, ada yang di angkasa tidak ketemu batang hidungnya, ada yang macam-macam. Jadi dari tempat kematiannya itu akan diwujudkan sebagaimana sedia kala oleh Allah untuk bangkit menunggu keputusan Allah. Sehingga kita pun juga akan mengalami demikian. Semuanya kita yang ada di sini tidak ada yang bakal luput lagi. Ya. Kita ini bertanah air Indonesia, memang lahirnya di sini, tapi tidak tahu matinya nanti di mana. Dimanapun kita mati, mudah-mudahan keadaannya baik, bersama orang yang baik, diperlakukan dengan yang terbaik, disebut dan didoakan baik-baik. Itu harapan kita. Selanjutnya disebutkan lagi masih semisal dalam keadaan berbangkit itu disebutkan beberapa kondisi. Disebutkan beberapa kondisi. Di antaranya di kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi menyebut di ensiklopedia hari kiamat ini ada ayat 101 Al-Quran surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Di Quran itu ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min.
Nah, Al-Mu'min ini nama lain dari surat Ghafir, surat yang ke-40 itu. Kita buka Al-Mu'minun ayat 101. Silakan dibersani. Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu. Lek pun kiamat pun berbangkit, urusan keluarga itu nomor sekian. Nasab itu tidak patek penting. Kita ini siapa, anak siapa ini. Amal kita yang akan banyak menjadi taruhannya. Tidak pula mereka saling bertanya. Kita kan kadang saling bertanya, dari mana, rumahnya di mana, aslinya mana, kadang putranya siapa, kadang anaknya berapa. Hari kiamat seperti itu tidak penting lagi. Karena urusan orang itu begitu sibuk. Bahkan kalau di Quran kita lihat di surat Abasa, surat yang ke-80, yauma yafirul mar'u min akhi. Orang itu lari, artinya berpisah dari saudaranya. Demikian pula dari ibu bapaknya, bahkan dari pasangannya, dari anak-anaknya, dari keluarga dan seterusnya. Yang terjadi saat itu adalah kegentingan, semuanya menunggu keputusan Allah. Urusannya ini sangat ribet. Keadaannya seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi ada ayat yang menyebut tentang bangkit ini, yaitu pada surat Yasin. Nah, ini surat favoritnya jenengan. Surat Yasin itu surat ke-36 ya. Surat Yasin ayatnya kita buka ayat 51. Surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Firman Allah yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala. Lalu ditiuplah sangkakala. Ketika ditiup, maka seketika itu mereka keluar dari kubur, yaitu dari kematiannya dalam keadaan hidup, artinya dihidupkan lagi. Inilah hidup yang kedua, hidup yang sebenarnya, tidak ada mati lagi. Tidak ada mati lagi. Maka mereka ketika itu yansilun, disebutkan yansilun itu menuju kepada sesuatu. Makanya diawali ila rabbihim. Yang dituju itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunggu yang baik-baik saja, keputusan yang baik. Namun itu akan berpihak bagi orang yang baik, yang tidak akan baik sama sekali. Makanya di ayat dari Al-Qur'an surat Al-Mudaththir, alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang kafir itu tidak mudah. Fadzalika yauma idzin, dikatakan asir. Hari itu adalah hari yang sulit. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika ayat 51 ini ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat 52-nya. Keadaan berikutnya disampaikan, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dikatakan mereka berkata, celakalah kami,
ya wailana, celakalah kami. Celakalah kami bagi orang-orang yang dulu tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, juga tidak membenarkan apa yang dibawa oleh para utusan. Man ba'atsana min maqdina, kata mereka, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Artinya siapa yang mengeluarkan kemudian membangkitkan dari kubur ini? Kemudian mereka baru yakin, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan ternyata benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul saat itu. Tapi mereka sudah terlanjur tidak beriman. Mereka terlanjur tidak yakin. Disitulah kerugian yang sebenar-benarnya, kerugian yang tidak akan pernah ada akhirnya, yaitu penyesalan yang tidak berujung sama sekali. Maka sekali lagi tadi ketika Nabi dakwah di Mekah, beliau dari rentetan keimanan yang sangat ditonjolkan adalah al-imanu bil ba'thi. Beliau terus mendakwahkan agar masyarakat ini kokoh keimanannya terhadap hari kebangkitan, yang merupakan rentetan tentang adanya hari kiamat. Bahkan di juz amma itu, kalau kita lihat ayat amma yatasa'alun, ini kan juz yang paling populer, bahkan menjadi jawaban mayoritas umat Islam. 30 juz apa juz 30, mesti jawabannya juz 30 gitu. Dan ini suratnya favorit, dan itu rata-rata turunnya memang di Mekah, sehingga disebut Makkiyah. Dan itu prosesinya adalah sebelum terjadinya hijrah, karena turun di Mekah setelah terjadi hijrah itu disebut Madaniyah. Nah itu banyak ayat seperti itu, termasuk mengawali juz amma yatasa'alun. Mereka itu saling bertanya, sehingga dikatakan yatasa'alun, bertanya-tanya dalam tanda kutip. Ini adalah nada kesinisan. Tentang apa? Ayat berikutnya, anin nabail azim. Anin nabail azim, tentang berita yang besar, kiamat dan rentetannya, yang Allah mengisahkan dalam komunitas mereka atau dalam masyarakat itu, alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat ketiganya Allah menyebut mereka itu sedang mendapat tentangnya. Sing percaya ngenten wong iman wong Islam, sing rapatek percaya ngenten wong munafik, sing boten percaya belas tekek-tekeke wong kafir ngenten. Ada mereka yang tidak beriman sama sekali. Allah menyebutkan kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ditakkid pada ayat yang kelima, setelah keempat mereka bakal tahu, sekali lagi benar-benar mereka bakal tahu. Mudah-mudahan kita termasuk yang beriman. Kembali kepada hari berbangkit. Ketika hari berbangkit ini terjadi, selain ada beberapa ayat yang disebutkan di kitab At-Tadhkirah, yaitu ensiklopedia hari kiamat oleh Imam Al-Qurtubi, disebutkan tentang beberapa sabda Rasulullah. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Mustad yang terkenal itu, Abdullah putra dari Amr bin As, seorang sahabat yang sangat terkenal, yang putranya ini adalah ahli ibadahnya sahabat Nabi. Maka beliau berkisah ada orang Arab Badui. Jadi orang dari pedalaman Arab ini datang matur kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa itu Asyur? Jadi Asyur yang banyak disebut dalam Quran, Asyur yang banyak disebut dalam ayat, itu apa? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut itu adalah semisal tanduk yang ditiup. Ya, semisal tanduk yang ditiup. Hanya pembagaimanaannya itu kita tidak berani berbicara lebih jauh kecuali ada dalil yang menyebut. Yang jelas ada yang meniup itu adalah petugasnya, yaitu malaikat yang diutus oleh Allah. Selanjutnya, hadis yang lain disebutkan oleh Imam Ahmad pula dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Rasul bersabda, kaifa an amu sahibu suri qad iltaqamal qarna wastama al idna mata yu'maru bin nafhi. Bagaimana aku bisa bersenang-senang? Ini kata Rasulullah, bagaimana aku bisa bersenang-senang sedangkan malaikat yang ditugaskan meniup trompet sangkakala itu sudah memegangnya. Terus zaman itu 1500-an tahun yang lalu, yaitu 1445 Hijriah yang lalu, coro-coro ya. Kalau kita hitung dari Hijriah, Rasulullah menawi sabda ngoten itu disebutkan oleh beliau sendiri itu trompetnya sudah dipegang. Ya, trompet itu sudah dipegang dan didekatkan ke mulutnya dan memasang pendengaran kapan diperintah oleh Allah untuk meniupnya, sehingga karek nunggu dari ini kapan. Makanya Rasulullah itu orang yang begitu prihatin dengan kehidupan ini, tapi beliau juga kadang tersenyum. Hanya saja keprihatinan Nabi ini adalah bentuk kasih sayang. Walaupun boten kepanggih kula jenengan sebagai umat, itu beliau sayangnya sangat tebal sekali. Sehingga diantaranya berita-berita tentang peringatan seperti ini terus dan terus diberikan, agar kita bisa bersama-sama kelak di hari kiamat di dalam surga. Jadi beliau itu seperti itu. Maka seakan-akan ketika hal tersebut berat bagi para sahabat yang mendengar, ini kata Abu Sa'id Al-Khudri, trompet sudah dekat dengan mulutnya malaikat, tinggal menunggu perintah untuk ditiup, sudah dipasang pendengarannya dengan jelas. Maka sahabat itu seakan-akan merasa berat, koyo-koyo wis diarepe mawon. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah, faqulu, banyak-banyak ucapkanlah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Ulama melemahkan hadis ini, tapi banyak syawahid. Artinya hadis yang semakna semisal sehingga ngatrol pada derajat hasan li ghairihi. Sehingga hadis ini bisa digunakan sebagai pelengkap, di antaranya untuk memberikan berita peringatan atau mentarhib umat agar tidak terlalu tenggelam dan larut dalam hiruk pikuk kehidupan dunia yang fana ini. Malaikat sudah siap untuk meniup trompet. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan trompet ini, siapa yang bertugas untuk meniupnya? Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, para ulama berkata, berarti banyak ulama, seluruh ulama sepakat, berarti ini ada ijma, bahwa malaikat yang diberikan tugas untuk meniup trompet sangkakala itu adalah Israfil, malaikat yang bernama Israfil ya. Karena malaikat itu banyak, bukan hanya 10 saja. 10 itu adalah istilahnya perwakilan untuk kita pengenalan dari dulu jenjang sekolah dasar. Setelah itu dengan semakin kita ngaji, ternyata kita tahu banyak malaikat. Bukan hanya dalam Quran, bukan hanya itu saja, tapi dalam hadis juga banyak, dan yang tidak kesebut banyak. Makanya di satu ayat dari surat Al-Mudaththir itu Allah menyebut wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukan Allah, yaitu dari bangsa malaikat, kecuali hanya Dia saja, saking katanya ya. Kadang kita itu memang bingung. Bingungnya itu begini ya. Malaikat itu dianggap 10 saja ya. Sehingga dari 10 itu kan dalam pengenalannya sebenarnya ada yang disebut Raqib Atid. Ini kalau menurut ayat 18 surat Qaf, surat 50 gitu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Sehingga raqib atid, raqib kanan, atid kiri. Akhirnya ada kisah. Ada orang itu punya anak. Anaknya itu pamit belajar kelompok.
Dan anak ini dalam pengawasan, artinya ya dimonitor pergaulannya. Pamit diizinkan. Ma, aku pamit mau belajar, iya hati-hati. Nanti waktunya sekitar sampai jam sekian, kok belum pulang? Kok belum pulang mbak? Iya ma, masih ini. Hati-hati loh, dicatat oleh malaikat raqib atid. Iya ma. Malaikatnya ada berapa? 2 raqib atid mbak. Berarti kalau nyatat mama nggak nyatat aku ya. Mamanya bingung tanya Ustaz. Berarti malaikatnya namun kali boten nyatet liyane kan. Dan seterusnya. Itu gelaran. Malaikat itu tidak hanya 2 raqib atid, tapi banyak. Ya. Tetapi banyak. Itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keyakinan kita seperti itu, maka kita ini akan punya muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah Maha tahu, tapi untuk menguatkan bukti ini malaikat itu akan bersaksi pada hari kiamat tentang catatannya, ya, tentang catatannya. Selanjutnya, kita tambahkan sedikit masih malaikat yang meniup terompet. Disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi kitab Sunan, ditambah oleh Imam Ibnu Majah. Dikatakan bahwasanya malaikat yang ditugaskan untuk meniup terompet sangkakala itu adalah malaikat Israfil alaihi salam. Sebagaimana tadi ulama berijma, hanya dia saja yang meniupnya. Kemudian ada hadis yang lain, ada malaikat yang lain yang menyertainya, tapi yang meniup itu hanya malaikat Israfil. Dan itu pasti bakal terjadi, tidak ada yang luput, karena ini semuanya sudah bagian dari sunatullah, garis takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diperintah siap untuk mengarungi kehidupan dunia, karena nanti lebih siap untuk mengarungi kehidupan akhirat. Mudah-mudahan saat trompet itu ditiup kita sudah tidak ada. Kita menutup akhir hayat, Allah memberikan bihusnil khotimah. Allahumma ja'alna minas sholihin waj'alna minal mustaqimin warzuqnal istiqomah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah menjelang syuruk, demikian yang bisa kita baca, kita pelajari dari majelis kitab At-Tadhkirah. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah dunia akhirat. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas semuanya. Kurang lebihnya wal afu minkum. Mari kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.